Waktu tak pernah berhenti berjalan. Ia meninggalkan jejak pada alam, pada kehidupan, dan pada cerita yang perlahan tumbuh tanpa banyak suara. Di pesisir selatan Banten, terdapat sebuah wilayah yang dikenal karena keindahan alamnya. Bayah merupakan salah satu kawasan pesisir yang berada di bagian selatan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kawasan ini dikenal memiliki bentang pantai yang menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat maupun pengunjung dari berbagai daerah. Beberapa pantai di kawasan Bayah diantaranya Pantai Bayah, Pulau Manuk, Sawarna, hingga Pantai Karangtaraje. Keindahan pesisir, ombak laut selatan, serta suasana alam yang masih terasa kuat ini menjadikan Bayah dikenal sebagai salah satu kawasan wisata di Banten. Kan setiap pantai itu ada keanekaragamannya masing-masing ya. Menurut pandangan saya, waktu pertama kali ke pantai di daerah sini itu kayak wow gitu, kayak lebih ibaratnya kayak kan di yang lain itu rame, tapi kurang menarik gitu. Kalau di sini kan nggak terlalu rame, nggak cukup rame, tapi menarik gitu. Sepi juga, jadi saya suka gitu tempatnya. Namun, di balik aktivitas wisata yang terus berlangsung, persoalan lingkungan masih dapat ditemukan, terutama di sejumlah kawasan pesisir. Sampah masih terlihat di beberapa titik pantai, baik akibat aktivitas pengunjung maupun kurangnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Kalau di pantainya sih mulai dari pengelolaan sampah. Karena di sini tuh kita ngelihat sendiri nih ya, di daerah sini nggak ada tempat buat buang sampah, dan kalaupun ada tempat buat buang sampah itu kayak udah numpuk penuh gitu. Kayak kan di Pantai Pulau Manuk ada tuh ya. Saya kebetulan waktu itu ikut pramuka tuh, ada kegiatan. Di situ kan udah ada tempatnya, tempat sampah. Nah, di situ iya tempat sampah, tapi nggak dikelola dengan baik gitu, jadi numpuk sampahnya. Di balik keindahan pantai dan bentang alam yang menjadi daya tarik wisata, Bayah juga menyimpan kekayaan alam lain yang tak kalah besar. Perbukitan yang mengelilingi kawasan Bayah menyimpan cadangan batu kapur dalam jutaan ton. Potensi tersebut kemudian mendorong hadirnya aktivitas pertambangan serta industri semen yang turut mengubah wajah Bayah dari waktu ke waktu. Keberadaan industri dan pertambangan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan aktivitas pembangunan dan infrastruktur di sejumlah wilayah. Yang tadinya misalnya dari lapangan pekerjaan, terus setelah itu misalnya dari ini, apalagi kalau misalnya overhaulan ya kan, yang diadakan kadang tuh musiman. Kalau musiman entah itu setahun 2 kali atau 3 kali, itu kan dari luar kota tuh merekrut orang banyak sampai ratusan. Nah, ngebantu juga kepada ke warga sini. Ngebantunya gimana? Yang tadinya nggak ada, yang nggak punya kegiatan nih, jadinya ada buat yang bekerja jadi tukang cuci, terus ada juga yang catering gitu kan, terus jangan banyak juga kontrakan-kontrakan yang tadinya nggak ada, kayak gitu kan. Dampak positifnya kan seperti itu, membantu perekonomian juga daerah sini, kayak gitu. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, aktivitas ini juga membawa sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan. Kan sebelum ada pabrik ya, maksudnya dari segi hewan aja nih, kayak monyet, lutung, kayak gitu kan. Terus dari babi, sekarang udah masuk ke perkebunan, ke rumah warga, tempat warga. Kalau itu belum, maksudnya kita masih jarang ada aja. Sekarang mah semenjak ada pabrik, mungkin karena kan tempatnya yang seharusnya dia habitatnya jadi terbongkar. Jadi sekarang udah banyak sih ke tempat-tempat kesini juga. Selain membuat sejumlah hewan kehilangan habitatnya, keberadaan industri ini juga menimbulkan dampak lain bagi masyarakat sekitar. Polusi dan debu dari uap pabrik, serta muatan truk yang keluar masuk kawasan kerap dikeluhkan warga. Ditambah dengan banyaknya kendaraan besar yang melintas, wilayah ini pun menjadi lebih rawan kecelakaan. Masuk gang aja, debunya segini gitu, tebal gitu ya. Apalagi kalau di pinggir-pinggir kan. Emang sih dari dulu juga ada mobil-mobil besar seperti itu, cuman nggak sebanyak sekarang. Sekarang kan lebih didominasi sama mobil-mobil besar, jadi mobil pribadi kita tuh hanya sedikit. Kendaraan pribadi kita jadi lebih banyaknya dikuasai sama mobil-mobil besar. Jadi yang tadinya minim kecelakaan, sekarang kan jadi rawan kecelakaan, karena kan ada
sering banyak mobil besar kayak gitu. Apalagi kan maksudnya kadang ada muatan itu yang ngangkut barang itu kan nggak ditutup nih. Kan biasanya kan ada yang pakai terpal, ada yang enggak. Apalagi kan misalnya kalau muatannya tuh melebihi kapasitas. Jadi sih entah itu pasir ataupun apa sih tanah yang basah kan jatuh-jatuh tuh di jalan gitu kan. Kadang kan bikin kita kecelakaan juga. Pengennya sih walaupun ada dia bawa buatan tuh harusnya sekapasitas dia aja, jangan melebihi kapasitas jadi berantakan di perjalanan kan gitu. Jadi kan debu ke kitanya juga, terus kadang kan udah di jalan apalagi yang basah, apalagi yang kering juga tuh ya, kalau tergelincir kena ban motor kan bikin kita jatuh. Yang basah juga kan jadinya jalan juga jadi berkerikil. Meski demikian, perusahaan juga memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas industri yang berlangsung. Kalau dari pihak perusahaannya sendiri sih kalau menurut saya cukup bertanggung jawab. Jadi ketika kita ada keluhan, yang penting kita secara baik-baik ya alhamdulillah selalu direspon kayak gitu. Jadi enggak masa bodoh, enggak, jadi ada respon baik dari pihak perusahaannya. Di tengah berbagai perubahan yang terjadi, sebagian masyarakat Bayah tetap memilih bertahan. Selain karena kawasan ini memiliki potensi pariwisata yang dapat menjadi sumber penghasilan, kebutuhan sehari-hari juga dinilai mudah terpenuhi. Ditambah lagi, banyak warga yang telah menetap secara turun-temurun, menjadikan Bayah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bagian dari kehidupan mereka. Kan di sini kan banyak pariwisata tuh. Kebetulan Mama Teteh sendiri gitu ya suka jualan musiman gitu kan setiap setahun sekali tuh pasti ada tuh kan istilah lebaran gitu, jualan di sana. Dan setiap tahun di sana juga gitu. Jadi alhamdulillahnya jadi jadi tempat buat mencari cuan gitu ya, jualan di sana kayak gitu. Terus cari ikan juga nggak susah gitu ya, nggak termasuk susah, ketinggalannya dekat juga kayak gitu. Bayah hari ini terus berkembang sebagai kawasan wisata sekaligus industri. Di tengah berbagai perubahan yang terjadi, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan menjadi hal yang penting. Sebab keindahan alam yang dimiliki Bayah merupakan bagian dari identitas daerah yang perlu dijaga agar nantinya tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pada akhirnya, setiap perubahan akan meninggalkan jejak. Pertanyaannya bukan hanya tentang apa yang hilang atau tumbuh, tetapi bagaimana manusia memilih untuk menjaga keseimbangan di antaranya. Sebab, alam bukan sekedar ruang untuk dimanfaatkan, melainkan bagian dari kehidupan yang akan selalu menyimpan cerita.